Universitas Lambung Mangkurat mempunyai 4 bidang prioritas unggulan. Salah satunya adalah bidang pertanian dan lahan basah. Fokus kajian tersebut diimplementasikan pada kurikulum Fakultas Pertanian melalui mata kuliah pengelolaan lahan pasang surut dan lebak. Pada praktikum mata kuliah ini, kami ajak para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat tentang lahan pasang surut melalui video ini. Kalimantan Selatan bagian hilir dari Sungai Barito merupakan suatu kawasan dataran rendah yang sebagian merupakan wilayah rawa, dan pada wilayah ini terdapat delta Pulau Petak yang menjadi salah satu sentra produksi pertanian di lahan pasang surut. Sungai Barito ini mengalir di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pola fisiografi lahan rawa dari tepi Sungai Barito ke arah pedalaman berturut-turut berupa tanggul sungai alami, rawa belakang, dan depresi yang kita temukan di wilayah delta Pulau Petak. Untuk menuju delta Pulau Petak dapat dilakukan melalui jalur sungai maupun jalur darat melalui jembatan Barito. Delta Pulau Petak merupakan suatu lahan di pertengahan antara dua buah sungai, yaitu Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Sungai Kapuas di Kalimantan Tengah. Di kawasan Delta Pulau Petak, tanggul sungai terdapat dalam bentuk jalur sempit dengan lebar sekitar 1-2 km di sepanjang tepi Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Melalui gagasan Insinyur Pangeran Muhammad Nur sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1956 sampai 1958 telah dibuat kanal besar yang kita kenal sebagai Sistem Anjir. Anjir Tamban sepanjang 25,3 km, Anjir Serapat sepanjang 28,5 km, dan Anjir Talaran sepanjang 26 km ini terletak pada delta Pulau Petak yang menghubungkan dua sungai besar, yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, sehingga akses ke lahan rawa menjadi lebih mudah. Anjir dan Handil dibuat untuk memperluas pengaruh pasang surut air yang akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian. Pada tahun 1970, melalui proyek pembukaan persawahan pasang surut yang dikenal dengan P4S di Kalimantan Selatan telah dibuat sebanyak 11 SIM jaringan tata air, salah satunya adalah sistem garpu tabunganen,
sistem garpu di daerah Jelapat, sistem garpu Belawang Wanaraya, sistem garpu Baramba di Barito Kuala, ini adalah sebuah saluran sekunder di kolam kiri pada sistem garpu Belawang Wanaraya. Bila diperhatikan, air di saluran ini berwarna coklat kekuningan dan pada pinggir saluran terlihat warna karatan besi yang sudah teroksidasi. Hal ini menunjukkan wilayah ini kandungan besinya tinggi. Kualitas air di lahan rawa sangat dinamis dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kualitas air pada musim penghujan relatif lebih baik pada musim kemarau. Pada saat pasang, kualitas air lebih baik pada saat surut. Dengan menggunakan kertas lakmus, pH air pada saat surut di saluran sekunder menunjukkan kisaran antara pH 3 sampai 4. Sumber kemasaman tanah dapat diuji dengan mengambil sampel tanah menggunakan bor. Lapisan tanah disusun sepanjang 1 meter dan pada setiap lapisan ditetesi dengan bahan oksidator peroksida. Kadar pirit di dalam tanah dibuktikan dengan semakin hebatnya reaksi yang terjadi. Konsentrasi besi yang tinggi di dalam air dapat dilihat dari adanya buih atau skam, besi hidroksida yang kemerahan atau coklat melayang di permukaan air genangan di lahan sawah petani. Praktik pertanian di Kalimantan Selatan merupakan hasil proses interaksi manusia, para petani tradisional dengan alam sekitarnya selama ratusan tahun sehingga terbentuk kearifan tradisional lokal masyarakat yang mengembangkan pertanian di lahan rawa sesuai kondisi ekosistem setempat yang terkenal dengan sebutan sistem orang Banjar, Banjaris System. Pada sistem ini, pengolahan tanah menggunakan alat-alat pertanian, hand tools seperti tajak. Dengan menggunakan tajak ini, maka lapisan pirit yang dekat dengan permukaan tanah tidak terangkat ke lapisan atas. Tajak adalah sejenis parang bertangkai panjang untuk memotong dan sekaligus memapas tanah setebal 2-5 meter. Tajak digunakan jika genangan air di lahan tidak terlalu dalam, yaitu sekitar 5-15 cm. Gulma yang telah membusuk di lahan dibuat bola-bola atau dipuntal. Kemudian bola-bola ini dibalik, bagian bawah yang tereduksi dibalik ke atas untuk mempercepat pembusukan, sehingga menjadi pupuk organik yang selanjutnya diampar di permukaan tanah. Teknologi pengolahan tanah tradisional ini dikenal dengan istilah tepuli kampar, tebas, puntal, balik, dan ampar. Pada kondisi tertentu, senyawa pirit yang menjadi sumber kemasaman di lahan pasang surut berada lebih dari 50 cm di atas permukaan tanah. Dan jika konsentrasinya rendah, ditunjukkan hanya sedikit reaksi yang timbul setelah tanah ditetesi peroksida H2O2. Pada wilayah pasang surut yang lapisan pirit jauh di bawah permukaan tanah, pengolahan tanah dapat menggunakan traktor tangan.
Untuk mengetahui kondisi tanah masang di kawasan lahan pasang surut juga dapat dilakukan dengan melihat jenis tumbuhan yang tumbuh seperti Purunticus, Leocaris dulcis, paku-pakuan atau kalakai, Stenoclaina palustris, dan pohon galam Melaleuca. Pembukaan lahan dapat dilakukan dengan membuat tukungan dan surjan. Di atas tukungan dan surjan dapat ditanami tanaman lahan kering seperti palawija dan hortikultura, dan daerah basahnya di samping surjan dan tukungan dapat ditanami padi sawah atau menjadi kolam ikan. Yang perlu diperhatikan dalam membuat tukungan ataupun surjan adalah akan terangkatnya lapisan pirit yang berwarna abu-abu atau clay di permukaan tanah. Untuk membuktikan lapisan pirit yang terangkat di permukaan tanah, mari kita tetesi dengan H2O2. Untuk kejadian seperti ini, jika langsung ditanami akan menyebabkan kegagalan dalam berusaha tani. Oleh karena itu, tukungan dan surjan yang dibuat tersebut dibiarkan kurang lebih 6 bulan agar semua pirit teroksidasi, dan pada musim penghujan asam-asam akan tercuci. Berbagai jenis tanaman telah terbukti berhasil ditanam selain padi di lahan pasang surut seperti jeruk, karet, kelapa dan kelapa sawit, rambutan, pisang, dan banyak lagi jenis tanaman lainnya. Pengembangan lahan rawa meliputi reklamasi dan pengelolaan juga dilaksanakan melalui berbagai penelitian aspek lingkungan seperti penelitian tentang gas rumah kaca, residu logam berat, dan pestisida. Pengembangan pertanian lahan rawa terpadu antara pertanian, perikanan, dan peternakan di lahan pasang surut menjadi model yang telah dikembangkan. Pengelolaan tanah dan air merupakan kunci utama keberhasilan pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut, meliputi jaringan tata air makro maupun mikro, penataan lahan, ameliorasi, dan pemupukan, pemanfaatan bahan organik, penggunaan varietas unggul, dan pola tanam usaha tani seperti pola tanam sawit dupa. Semoga petani lahan pasang surut hidup sejahtera dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengelola lahan tersebut secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.